Namo Buddhaya. Sebetulnya saya ingin bercerita tentang Trilaksana atau Tilakana, yaitu 3 corak umum dari eksistensi. Impermanence atau kita kenal sebagai anicca, duka atau penderitaan, dan anatta atau non-aku. Tetapi saya pikir kembali di dalam masa pandemi sekarang ini sangat penting kita untuk memulai dari awal, yaitu mempelajari apa yang disebut rendah hati. Rendah hati itu ada di dalam salah satu sutta, Khuddaka Nikaya, Manggala Sutta mengatakan bahwa rendah hati itu adalah suatu kebajikan utama. Itu kata-kata Buddha sendiri. Kalau boleh saya baca 2 syairnya, saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia. Selalu menghormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dharma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Syair berikutnya, sabar rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa atau yogi, membahas dharma pada saat yang sesuai, itu adalah berkah utama. Itu adalah sabda dari Sang Buddha sendiri yang terekam di dalam Manggala Sutta, salah satu sutta dari bagian dari Khuddaka Nikaya. Jadi rendah hati merupakan salah satu nilai yang agung, yang mulia. Tetapi kalau saya lihat di dalam paramita, entah itu dari Mahayana ataupun Theravada, tidak disebutkan rendah hati tersebut atau tersembunyi. Karena tersembunyi, maka sering tidak diulas atau dilupakan. Bahkan ada beberapa yang menafsirkan begini. Kalau rendah hati itu saya tekankan, saya ajarkan secara mendalam, dikhawatirkan akan membuat kita rendah diri. Akhirnya kita kurang percaya pada diri sendiri waktu kita berlatih Buddha Dharma. Itu beberapa guru mengatakan begitu. Jadi rendah hati itu akan menghambat latihan Buddha Dharma. Sebaliknya dari yang tadi adalah rendah diri, sebaliknya rendah hati juga kadang-kadang merupakan selubung dari arogansi, kesombongan. Misalnya saya seorang kaya, kemudian mengadakan pesta besar, pesta mewah, mengundang tamu-tamu penting dan segala macam. Kemudian saya berkata, memberikan sambutan, mohon maaf saya hanya bisa menggelar pesta yang sederhana seperti ini. Sekali lagi, pesta yang sederhana seperti ini. Padahal pesta itu mewah. Itu adalah untuk menutupi arogansinya atau untuk merendah-rendahkan dirinya sendiri. Atau saya barusan beli mobil mahal, kemudian income saya cukupnya hanya untuk beli mobil ini. Padahal itu mobil mewah. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi memang rendah hati bisa dijadikan selubung dari kesombongan atau arogansi. Ini yang sering disebut dengan hipokrit. Suatu cerita Zen yang menarik tentang kerendah hatian, yaitu di abad
19 atau awal 20 ada seorang Zen Master namanya Nan In. Dia dikunjungi seorang profesor. Ya, profesor itu datang, dia ingin belajar tentang Zen. Dia bertanya ke Zen Master tadi, apakah Zen itu? Nah, seorang profesor itu adalah seorang akademisi, dan akademisi itu biasanya mempunyai bagasi atau baggage istilahnya, mempunyai bagasi yang selalu dia bawa-bawa. Dengan bagasi itu sebetulnya dia mempertaruhkan semua reputasinya. Dia mempunyai kacamata di situ yang harus dia pakai terus untuk mempertahankan reputasinya, namanya. Saya seorang akademisi, jadi saya tahu itu feeling atau perasaan seperti itu. Ada semacam keinginan untuk menguji, bukan hanya semata-mata bertanya dengan bertanya dengan sungguh-sungguh, tapi ada unsur untuk menguji. Itu kebanyakan memang begitu. Nah, Zen Master tadi sambil tersenyum, dia mengambil cangkir buat dirinya sendiri dan satu buat si profesor itu tadi. Kemudian dia membawa teko yang isinya teh. Kemudian dia menuangkan teh tadi dari teko ke cangkir si profesor tadi. Dituangkan sampai akhirnya luber dan airnya menggenang melimpah kemana-mana. Sampai si profesor itu bingung dan dia bertanya, loh Zen Master ini, Anda ini mindful atau tidak, ini kan sudah luber, sudah tumpah kemana-mana tehnya. Dengan senyum, Zen Master tadi menjawab, begitu pula dengan mind Anda, dengan batin pikiran Anda. Nanti kalau sudah kosong, barulah belajar Zen. Akhirnya si profesor tadi malu dan pergi. Saya tidak tahu apakah berikutnya dia datang lagi belajar. Tapi poinnya ialah cangkir atau mangkuknya si profesor itu adalah gambaran dari batin dia. Sedangkan teko itu adalah alam semesta, sedangkan dan tehnya adalah Buddha Dharma, ajaran Dharma yang akan dituangkan tadi. Itu yang terjadi di situ, yaitu ada semacam arogansi yang tersembunyi di dalam kosakata akademisi atau profesi atau status simbol dan segala macam. Jadi arogansi bisa muncul di mana-mana. Melihat adanya dua kondisi atau dua warna dari rendah hati, yang satu menjurus ke rendah diri, yang lain menuju sebetulnya adalah bungkus dari arogansi. Sebetulnya apa sih yang bisa membuat kita itu rendah hati apa adanya, bukan sebagai bungkus dari rendah diri atau arogansi. Sebetulnya yang sering kita lupakan itu adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah gauge atau pengawal daripada rendah hati. Seperti rel kereta api, yang satu adalah rendah hati, yang lainnya adalah kejujuran. Nah, kejujuran itu bisa bersifat eksternal maupun internal. Artinya kita bisa jujur ke orang lain, atau kita bisa jujur kepada diri sendiri. Kita bisa tidak jujur ke orang lain, tetapi sulit untuk tidak jujur ke diri sendiri. Kita tidak bisa menipu diri sendiri. Setiap orang itu mempunyai ingredient atau bumbu atau resep, ingredient atau ramuan tentang kejujuran.
kejujuran itu ada di dalam dirinya sendiri, tidak di mana-mana. Kejujuran itu adalah semacam cermin, ya, cermin. Dimana kalau objektif faktual yang kita ungkap tidak sesuai dengan yang kita ungkapkan, atau tidak sesuai dengan yang kita omongkan, atau tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, itu otomatis menimbulkan getaran yang mencoba mengkoreksi. Kalau itu pas, artinya apa yang tersirat di dalam atau tergambar di dalam cermin itu pas dengan objektif itu tidak akan ada masalah. Tetapi begitu ada distorsi, biasanya ada suatu mekanisme koreksi. Karena itu pertanyaannya, sebetulnya cermin itu ada di mana? Kalau kita melihat dari Pancaskanda, 5 skanda itu kita melihat bahwa itu tidak di level mano atau mana vijnana, karena mana vijnana atau kesadaran lapis ke-7, ya, jadi untuk mereka yang bukan Buddhis, ya, di dalam agama Buddha itu kita mengenal ada Pancaskanda, 5 skanda, yaitu 5 kesadaran indera. Terus itu namanya rupa, ya, skanda pertama itu 5 indera itu. Kemudian yang kedua adalah persepsi, ketiga adalah feeling, emosi, keempat adalah formasi atau sankara, 5 adalah vijnana atau kesadaran. Nah, kesadaran itu bertingkat-tingkat, ya, kesadaran dari indera tadi yang 5 tadi. Jadi di samping objek material, dia juga mempunyai objek yang bentuknya adalah kesadaran. Kelima, kesadaran ke-6 adalah pikiran yang mengatur ke-5 indera ini tadi. Kesadaran ke-7 adalah mana atau mano vijnana, itu yang mengatur ego kita. Dan kesadaran yang lebih dalam yaitu ayala vijnana. Nah, di situ semua baik buruk tersimpan. Jadi kalau kita melihat cermin itu adanya di perbatasan antara indera ke-7 dengan indera ke-8. Di situ terjadi indera kesadaran ke-7. Kesadaran ke-7 itu menginginkan kita untuk preserve, untuk mempertahankan ego. Sedangkan indera ke-8 itu apa adanya. Jadi di situ letaknya sebetulnya cermin tadi. Dan kalau cermin itu tidak klop, itu akan terjadi semacam koreksi secara otomatis. Nah, karena letaknya itu di dalam kesadaran batin yang sangat dalam, maka itu harus diasah. Ya. Cara mengasah yang paling efektif adalah dengan meditasi. Karena meditasi itu selalu melihat ke dalam. Apa hasilnya kalau kita bermeditasi, akhirnya kita menyirami apa yang disebut kejujuran, dan kejujuran itu nanti mengawal rendah hati. Ya. Apa efeknya? Efeknya atau pala atau buahnya adalah kita dengan mudah untuk belajar ilmu atau pengetahuan yang baru. Kita sering kalau belajar sesuatu itu membawa bagasi tadi. Ini sih ada di dalam sistem saya, ada ini dalam agama saya, ada dalam mazhab saya ini. Terus ada lagi guru yang mengatakan A, B, C, D, terus saya mengatakan, ini ada di dalam sistem saya, di dalam mazhab saya atau agama saya ada begini. Akhirnya kita tidak belajar sungguh-sungguh apa yang diungkapkan oleh
guru tadi, guru spiritual tadi, atau dari dharma in general pada umumnya. Kita tidak belajar sungguh-sungguh. Karena kemudian kita hanya berpegang pada apa yang kita ketahui. Jadi kita tidak belajar sungguh-sungguh. Kedua, dengan rendah hati dan kejujuran kita bisa mempunyai rasa empati. Empati dan simpati ke orang lain, terutama yang mengalami kesulitan. Dengan rasa empati itulah kita bisa mempunyai wisdom. Artinya kalau kita ingin memberikan saran atau pandangan-pandangan, kita bisa melihat secara utuh, baik dari sisi dia maupun dari sisi kita. Bukan hanya monolog dari sisi saya. Juga rendah hati itu bisa membuat kita mempunyai tenggang rasa. Atau istilahnya toleransi sekarang. Artinya, ya memang ada kebenaran lain yang patut kita hargai dan kita pelajari. Dan kalau kita mempunyai toleransi dan tenggang rasa, kita akan menumbuhkan rasa sabar. Rendah hati juga membuat kita tidak arogan. Kalaupun kita menang, itu tanpa ngasorake. Artinya di dalam posisi yang baik, di dalam posisi yang lebih tinggi, dalam posisi yang menang, kita tidak akan meremehkan atau merendahkan orang lain. Dan mungkin juga kita bisa bersikap lebih legowo atau sumeleh kalau kita menghadapi masalah. Atau bahkan kalau kita mengalami suatu kebahagiaan yang luar biasa, kita bisa sumeleh, ini pasti berlalu. Jadi tidak perlu saya tonjol-tonjolkan atau tidak perlu saya pegang erat-erat. Tidak perlu saya pertahankan mati-matian. Akan ada akhirnya. Nah, jadi kalau kita lihat, rendah hati itu bisa memberikan buah bermacam-macam. Rendah hati adalah suatu kebajikan utama. Rendah hati perlu dikawal dengan kejujuran atau berjalan bersama, lebih tepatnya berjalan bersama dengan kejujuran. Dan kedua-duanya bisa kita gali lewat meditasi. Rendah hati dan kejujuran adalah sangat dinamis. Artinya di situ terjadi proses give and take. Proses memberi dan menerima. Melepas dan memegang. Kita melepas ego kita dan memegang dharma yang baru. Melepas lagi, memegang. Disitulah terletak impermanensi, terletak juga duka dan solusinya, juga non-aku, anatta, terjadi di situ. Untuk itu, saya akhiri sekian dahulu. Kita sambung di kemudian hari. Rahayu.